pagi Bu Desri. Ya, pagi Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya, Tapi kok saya perhatikan Ibu kayaknya agak beda nih Bu. Agak lemes, kayak ada masalah, dan ditambah lagi Ibu hari ini ngajak saya ngobrol nih. Kira-kira ada apa nih Bu? ya saya hari ini kayaknya ada sedikit problem dalam pembelajaran Pak. Ada problem Bu. Terkait dengan apa ya Bu ya? Dengan kegiatan kita kemarin atau yang lain Bu? Ya, terkait kegiatan kita yang kemarin. Diseminasi yang saya lakukan kemarin ya Bu ya, tentang asesmen digital itu Bu ya. Nah, masalahnya atau problemnya seperti apa Bu? Ya, karena saya kan menerapkan soal kuisis di kelas Pak ya. Tapi tidak semua siswa itu bisa menerima karena mereka itu belum sepenuhnya mengerti tentang dunia digital, khususnya internet gitu Pak. Dan ada juga dari mereka yang belum mempunyai handphone gitu Pak. Oh, intinya berarti ada keraguan Ibu terkait dengan diseminasi yang saya lakukan kemarin. Seperti itu Bu, bukan? Iya. Betul. Ibu ingin menerapkan itu di kelas, tapi merasa Terkendala. akan terkendala kalau misalkan diterapkan Bu ya. Ya, Tapi posisinya berarti ini belum diterapkan ya Bu ya? belum. Belum diterapkan. Tapi Ibu sudah merasa, kayaknya ini nggak bisa deh, nggak akan maksimal gitu ya Bu ya? Ya, Tidak akan maksimal, mungkin tidak akan bisa dengan alasan tadi diantaranya anak-anaknya yang takut nggak bisa mengikuti begitu Bu. Terus juga dari segi ekonominya ada yang ekonominya belum punya. Oh iya, nggak ada peralatannya atau sarananya kayaknya belum bisa gitu Bu ya. Nah, itu keyakinan Ibu seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan ya Bu ya, misalkan Ibu terapkan nih, kira-kira tingkat keberhasilannya seperti apa Bu? Berapa persen gitu? Kalau diterapkan Dengan situasi yang menurut Ibu seperti itu tuh. kalau diterapkan menurut saya tingkat keberhasilannya Rendah mungkin ya Bu. masih rendah. Sekitar berapa Bu? Berapa Ya, persen Bu? 60 65. 60 atau 65. Ibu inginnya ketika diterapkan itu berapa Ya. persen gitu? Efektif seberapa persen gitu Bu? Minimal 80-90%. 80-90% ya Bu ya. Nah, dengan keterbatasan tersebut kira-kira menurut Ibu nih, ada tidak strategi yang lain yang bisa Ibu gunakan untuk mengantisipasi atau menghilangkan hambatan-hambatan atau mungkin cara yang lain gitu Bu, sehingga apa yang Ibu khawatirkan itu tidak terjadi. Kira-kira seperti yang tadi, misalkan gadgetnya anak-anak nggak pegang gadget, nggak pegang gadget atau tidak boleh pegang gadget juga ya Bu ya. Iya, sama orang tua. Kira-kira ada alternatifnya nggak Bu? Misalkan apa gitu, memberdayakan yang ada di sekolah atau yang lain. Kira-kira menurut Ibu ada nggak kemungkinan untuk memberdayakan dengan hal yang lain untuk dari segi sarana itu Bu ya? Saya strategi yang akan saya terapkan itu Pak, mungkin akan memberitahu dulu ya bagaimana kuisis itu yang sebenarnya, kemudian juga nanti akan meminta siswa pada hari tertentu begitu Pak untuk membawa gadget, karena kan mengingat di sekolah juga tidak boleh bawa gadget begitu Pak ya. Jadi diminta hari tertentu mereka untuk membawa gadget. Nah, untuk ya, mengantisipasi ini yang sama orang tuanya tidak boleh pegang gadget atau yang di rumahnya belum punya gadget karena keadaan ekonomi begitu Pak. Mungkin menurut saya
berdua begitu Pak, sama yang punya gadget ini ikut sama yang nggak punya gadget ini ikut sama yang punya gadget, jadi mereka bisa belajarnya berdua. Kolaborasi ya, Bu, ya. Iya. Digabung gitu ya. Eh, Bagus Bu ininya, idenya. Tapi kalau saya ini ada nggak Bu alternatif yang lain, misalkan ini nggak bisa jalan nih Bu, ada nggak solusi yang lain, alternatif yang lain dari permasalahan yang tadi kira-kira? Sebagai antisipatif juga atau antisipasi juga jika tadi ide yang tadi atau rencana yang tadi itu ternyata tidak bisa direalisasikan. Ya mungkin saya akan mensosialisasikan juga kepada guru bahwa di kelas saya akan ada pembelajaran secara digital gitu Pak, sehingga saya akan meminta bantuan guru untuk ya di hari tertentu untuk meminjam gadgetnya untuk di kelas saya, untuk anak-anak yang tidak membawa gadget atau yang tidak punya gadget ini Pak, sehingga mereka bisa belajar secara mandiri dan mengerti apa yang mereka pelajari gitu Pak. Oke, berarti Dari pembelajaran digital itu. betul ya Bu ya, berarti ada alternatif solusi yang lain juga ya Bu ya. Nah, kira-kira rencananya nih Bu, sekarang kan Ibu udah punya ini nih, sekarang sudah ada gambaran planning untuk penyelesaian keraguan-raguan yang Ibu alami di awal Ibu. Kira-kira rencana ini atau asesmen digital dengan menggunakan kuisis ini akan Ibu lakukan kapan nih? Rencananya materi asesmen pembelajaran digital ini dengan kuisis itu akan saya lakukan secepatnya Pak. Secepatnya. Ibu sudah nggak sabar ya Bu ya, pengen tahu seperti apa nanti anak-anak di kelas ketika dihadapkan dengan asesmen digital, apalagi kuis. Memang seru kan Bu ya. Kemarin kita juga sudah coba sendiri, lumayan seru. Nah, kira-kira secepatnya ini kapan Bu? Minggu depan, bulan depan, atau bagaimana Bu? Ya mungkin hari Senin itu minggu depan. Hari Senin minggu depan ya Bu ya. Oke. Kemudian kira-kira ada nggak Bu yang bisa Ibu manfaatkan dari lingkungan sekitar ini untuk bisa memaksimalkan apa yang akan Ibu lakukan besok? Entah itu dari lingkungan sekolah atau dari orang-orang di sekolah atau apa saja pokoknya Bu yang kira-kira bisa mendukung atau membantu terlaksananya kegiatan yang akan Ibu lakukan di minggu depan itu. Kira-kira Ibu butuh bantuan dari siapa nih? Menurut saya ya, ketika strategi yang pertama itu Pak, yang belajar kolaborasi berdua, yang nggak punya gadget nimbrung di yang punya gadget gitu Pak. Mungkin saya akan meminta bantuan wali murid ya Pak ya, untuk mengizinkan anak-anaknya membawa HP ke sekolah di hari tersebut ya. Kemudian ketika planning itu tidak maksimal, menggunakan rencana yang kedua, misalkan saya meminta bantuan guru untuk meminjamkan handphonenya di kelas saya begitu Pak. Mungkin saya akan memaksimalkan atau memanfaatkan guru-guru yang ada di sini sehingga mereka bisa mengerti apa yang akan saya lakukan di kelas begitu Pak. Pembelajaran apa yang akan saya lakukan. Oke, berarti Ibu akan coba meminta dukungan dari yang pertama orang tua ya Bu ya. Dan yang kedua tadi dari guru ya Bu ya. Guru bisa jadi dalam bentuk dukungan secara nyatanya, mungkin dipinjam HP-nya seperti itu Bu ya. Ada nggak Bu yang lain Bu? Mungkin dari saya atau kepala sekolah gitu Bu. Ya mungkin dari kepala sekolah sih saya hanya meminta izin begitu Pak untuk mengizinkan kelas saya membawa HP di hari tersebut begitu Pak, sehingga tidak ada miskomunikasi antara saya dengan kepala sekolah maupun antara kelas saya dengan kelas yang lain begitu Pak. Takutnya kan kelas yang lain itu kok itu kelas itu bawa HP semua begitu Pak.
kecemburuan ya Bu ya mungkin ya. Mm-mm. Nah, luar biasa ini. Tadi dari dukungannya sudah mengidentifikasi dukungan-dukungan yang sekiranya bisa membuat apa yang akan Ibu lakukan ini berjalan dengan baik. Jadi dari orang tua ada, terus dari guru, dari kepala sekolah juga secara pengambil kebijakan dan karena ini juga kaitannya dengan aturan di sekolah juga ya Bu ya, maka betul sekali Bu, memang perlu komunikasi dengan kepala sekolah supaya tidak terjadi miskomunikasi dan jadi masalah mungkin ya Bu ya malah ya. Oke, terima kasih Bu, saya sudah tidak sabar nih ingin melihat atau ingin tahu hasilnya seperti apa, pembelajarannya nanti seperti apa, lebih seru atau lebih bagaimana. Kan saya sangat tunggu progresnya dan kabarnya dari Bu Desri ini Bu ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak yang sudah membimbing. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah membimbing saya dalam pembelajaran digital ini, khususnya untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan strategi-strategi serta dukungan-dukungan yang akan saya lakukan minggu depan. Siap, sama-sama Bu. Saya dengan senang hati jika saya bisa membantu Ibu, dan jika ada butuh atau butuh bantuan yang lain juga saya akan selalu siap untuk membantu, terutama untuk kaitannya dengan kelancaran kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti. Masa Bu ya, semangat Bu, sukses. Semangat.